Hai, apa kabar? Kayaknya udah lama banget ya gue nggak bikin konten. Dan di konten gue kali ini gue pengen coba ngebahas tentang apa sih sebenarnya penyakit GERD itu secara detail. Dan seperti apa sih sebenarnya sensasi yang dirasakan oleh seorang penderita GERD. Tujuannya adalah supaya kalian bisa stop untuk self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Karena belum tentu lo semua orang mengalami GERD. Nah, tapi gue mau disclaimer dulu ya bahwa apa yang gue sampaikan nanti adalah berdasarkan pengalaman diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue bisa sembuh seperti sekarang. Oke? Nah, GERD itu sebenarnya adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease, di mana terjadinya proses asam lambung yang berbalik arah sampai ke kerongkongan, yang akhirnya bisa menyebabkan luka di kerongkongan gitu. Nah, biasanya apa aja sih yang dirasakan oleh para penderita GERD? Sensasi yang sering terjadi itu biasanya seperti heartburn atau perasaan dada yang terbakar. Kemudian ada juga palpitasi jantung atau jantung yang deg-degan. Bahkan ada juga yang merasakan cemas ketika GERD-nya sudah berbarengan dengan anxiety atau perasaan kecemasan gitu. Nah, ketika lo merasakan sensasi-sensasi yang gue sebutin tadi, mungkin hal pertama yang lo lakukan itu adalah lo bisa mendatangi dokter untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Karena uh, sebenarnya gini, kalau untuk penyakit pencernaan itu rata-rata kebanyakan itu sensasinya atau gejalanya itu banyak yang mirip gitu. Tapi memang pada penderita GERD itu perasaan heartburn atau sensasi dada berasa terbakar, jantung deg-degan itu biasanya adalah sensasi yang common yang sering terjadi sama penderita GERD. Tapi ketika lu merasakan ada sensasi yang tidak enak di sepanjang saluran cerna itu, mungkin ada baiknya yang pertama lo lakukan adalah menemui dokter supaya lo bisa mendapatkan diagnosa yang jelas. Kemudian setelah dapat diagnosa yang jelas, otomatis lo akan mendapatkan pengobatan yang jelas gitu. Stop untuk melakukan self diagnosa gitu. Ketika lo sakit, lo berusaha untuk mendiagnosa diri lo sendiri bahwa lo sedang sakit GERD, atau lo mencari diagnosanya melalui Google. Yang pertama lo lakukan adalah lo harus datangi dokter, dapatkan diagnosa yang tepat, kemudian dapatkan pengobatan yang tepat. Setelah lo mendapatkan diagnosa yang tepat tentang GERD, baru setelah itu lo bisa berpikir kira-kira apa yang akan lo lakukan untuk bisa memperbaiki kondisi lo saat ini gitu. Nah, ketika lo benar memang terdiagnosa dengan GERD, otomatis ada 3 hal yang harus lo perbaiki banget. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola pikir, yang ketiga adalah pola hidup. Kalau misalnya kita berbicara soal GERD itu nggak melulu hanya sebatas menjaga pola makan. Karena GERD ini, gue selalu mendefinisikan GERD ini sebagai satu kesatuan paket. Lo juga harus menjaga pola makan lo juga harus menjaga pola pikir lo, dan lo juga harus menjaga pola hidup lo. Karena akan percuma ketika lo berusaha untuk menjaga pola makan lo, tapi lo terus bergadang, lo terus ketemu dengan lingkungan yang toksik, lo terus berada di suatu lingkungan yang tidak mendukung lo, itu kan bullshit. Lo gak akan pernah bisa sembuh gitu. Jadi ketika lo bener-bener terdiagnosa dengan penyakit GERD, maka 3 hal tersebut harus lo bener-bener perbaiki gitu untuk bisa sembuh. Dan sebenarnya kalau misalnya lo mau lebih meluangkan waktu lagi ketika lo merasakan penyakit GERD ini, sebenarnya banyak sekali kesempatan untuk kita bisa lebih mengenal diri kita. Ketika lo merasakan GERD, lo bisa lebih mengenal sebenarnya makanan apa sih yang baik buat diri lo, atau lo bisa belajar juga lingkungan seperti apa yang baik untuk diri lo. Bahkan lo akan bisa mengenal lagi orang-orang yang seperti apa sih, atau orang-orang yang mana sih yang selama ini ada di lingkungan lo yang bisa mensupport, memberikan kesehatan di diri lo baik secara fisik maupun mental gitu. Tapi terkadang mungkin ketika kita sudah terdiagnosa dengan GERD, kita hanya terlalu fokus dengan keluhan-keluhan yang ada gitu.
dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kenapa harus gue dan kenapa harus gue yang kena GERD gitu. Tapi justru coba deh kondisinya coba untuk dirubah, apalagi sekarang sudah tahun 2022. Yang harus lo fokuskan adalah bagaimana sih caranya lo bisa sembuh, atau lo harus fokus apa aja sih yang akan lo lakukan supaya lo bisa cepet sembuh gitu. Udah gak zamannya lagi, udah gak saatnya lagi lo bertanya kenapa harus gue dan kenapa harus gue yang kena GERD. Udah gak zamannya lagi. Yang bisa lo lakukan sekarang adalah gimana caranya supaya lo bisa cepet sembuh. Lo gak perlu ngotot kapan lo akan sembuh, tapi yang harus lo fokuskan adalah apa yang akan lo lakukan, ikhtiar-ikhtiar apa aja yang akan lo lakukan supaya lo bisa cepat sembuh gitu. Lo gak usah mikirin kapan sembuhnya, tapi yang harus lo pikirkan adalah hari ini apa yang gue lakukan untuk bisa memperbaiki kondisi gue, dan besok atau seterusnya apa yang akan gue lakukan supaya kondisi gue menjadi lebih baik, seperti itu. Karena balik lagi, seperti yang gue bilang, bahwa GERD itu sebenarnya bukan hanya sekedar merubah pola makan aja, bukan hanya sekedar merubah pola pikir aja, tapi lo juga harus ngerubah pola hidup lo gitu, menjadi lebih baik. Dan coba deh sesekali untuk refleksi diri lagi. Mungkin lo coba untuk melihat penyakit ini dari segi yang berbeda, supaya lo bisa lebih mengenal diri lo sendiri, lebih mengenal lingkungan lo sendiri, di mana tempat lo bisa sembuh dan apa yang membuat lo sakit selama ini gitu. Jadi mulai sekarang yuk kita lebih fokus lagi untuk mencari jalan keluarnya, kita lebih fokus lagi untuk menjalankan ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan, dan kita lebih fokus lagi untuk mendapatkan kesembuhan sesegera mungkin. Kalau misalnya kalian benar-benar membutuhkan tenaga profesional seperti seorang dokter ataupun psikiater untuk membantu segala permasalahan kalian, monggo datangin dokter ataupun psikiater yang benar-benar tepat buat kalian. Mudah-mudahan video gue kali ini bisa bermanfaat buat kalian serta membantu kesembuhan kalian. Jangan lupa subscribe, likes, dan share. Tetap semangat dan salam sehat!